Halo teman-teman Vcommerce, selamat malam. Selamat datang di acara sharing session Vcom Unpad yang pertama. Kali ini kita kolaborasi dengan Samahita. Kita akan membahas kekerasan dalam pacaran. Nah, jadi buat teman-teman yang udah datang nih bisa di chat lagi temennya supaya datang. Wah, halo Abid. Nah ya, jadi temen-temennya diajakin ya biar rame-rame. Kita di sini bakal belajar banyak banget tentang KDP, kekerasan dalam pacaran. Pasti teman-teman familiar banget sih dengan kata pacaran, tapi kita sebenarnya nggak terlalu familiar dengan istilah KDP gitu. Soalnya saya sendiri juga baru pertama kali denger gitu loh KDP. Oh, ternyata dalam pacaran tuh ada istilah kekerasan gitu. Karena kita biasanya di media yang sering di-up-kan itu tentang isu KDRT kan, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi sebenarnya KDP ini juga sangat dekat dengan kita. Oke, sambil menunggu narasumbernya, saya bakal bahas sedikit mengenai hasil survei Vcom Unpad. Jadi kemarin Vcom Unpad sempat survei mengenai pengetahuan tentang kekerasan dalam pacaran kepada mahasiswa Vcom. Nah, di sini tuh mengatakan bahwa kekerasan dalam pacaran menurut mahasiswa Vcom adalah kekerasan yang berbentuk fisik, emosional, dan kekerasan seksual. Gitu. Padahal kekerasan dalam pacaran itu banyak banget bentuknya. Oke, Kak. Narasumber kita udah dateng. Jadi narasumber kita adalah Mbak Yona. Jadi Mbak Yona ini adalah CEO founder dari Samahita Bandung. Beliau ini alumni Unpad juga. Oke, kita udah panggil Mbak Yonanya. Oke, Mbak Yona. Halo, Halo Mbak Yona, selamat malam. halo Fata, selamat malam. Gimana nih Mbak Yona, kabarnya baik? Baik, Alhamdulillah. Ini Terima lagi di kasih lo sudah Bandung. mengundang aku ke sini. Tidak, Oh, aku di Jakarta oh di sekarang, Jakarta. karena aku bekerja di Jakarta. Semoga sehat selalu ya Mbak. Di Jakarta kan lagi rame COVID-nya. Betul, di Bandung juga sama aja. Ya kita harus tetap stay safe lah ya, tetap sehat. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Makanya kita kali ini sharing seasonnya di live Instagram sih, karena kita juga mau mematuhi protokol kesehatan. Oke Mbak Yona, tadi aku udah sempat cerita sedikit tentang Mbak Yona juga, tentang Samahita juga. Mungkin Mbak Yona bisa kenalan sih biar lebih afdol ke teman-teman. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Vkom Unpad yang sudah mengundang aku untuk mengisi kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Areta ya yang sudah mengundang saya di kegiatan ini juga gitu. Dan topiknya menarik banget judulnya ya gitu. Mungkin aku cerita sedikit ya soal Samahita dulu gitu dan apa sih kegiatan Samahita gitu dan kenapa kemudian Samahita yang diundang untuk mengisi tema atau IG Live malam ini gitu. Nah, Samahita itu sendiri adalah komunitas yang fokus di isu kekerasan seksual, kekerasan dalam pacaran, dan juga kekerasan berbasis gender. Di awal berdirinya Samahita, kita fokus ke pendampingan kasus-kasus kekerasan dalam pacaran gitu. Nah, baru terus dari pendampingan kita merasa, oh kayaknya nggak cukup nih cuma pendampingan, tapi kita juga butuh kampanye dan edukasi biar bareng-bareng nih, karena kan kalau yang namanya kita ngerjain suatu isu nggak bisa sendirian ya gitu. Kayak kita juga ada kampanye dan edukasi biar ada kesadaran juga di orang sekitar nih, bagaimana sih caranya kalau misalnya melihat kasus kekerasan seksual atau kasus kekerasan dalam pacaran, dan juga isu-isu mengenai gender dan feminisme itu sih sebetulnya. Untuk kegiatannya ada kegiatan diskusi bulanan, namanya dialog sore, ada klub baca juga. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik dengan isu gender, isu perempuan dan feminisme, kita ada klub baca, ada dialog sore, sama ada podcast juga gitu sih. Oke, keren banget deh pokoknya ya Samahita. Tapi sebelumnya Instagramnya mungkin Kak boleh namanya apa Instagramnya? Instagram Instagram siapa? Samahita. Samahita. Oh, kalau Instagram sama Ita itu
sama sama Hita underscore Bandung Nah, namanya. Gitu dia. jadi teman-teman bisa ya follow buat kalau mau lihat-lihat pembahasan-pembahasan yang lagi dibahas. Jadi Fata juga sempat lihat sih tadi banyak infografis tentang Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan gitu-gitu, keren sih. Yes. Ya, dimulai tanggal 25 kemarin. Iya. Terus ada Jubaidah juga ya Kak ternyata. Oh iya, Jubaida itu sebetulnya jadi sama Hita itu kan kita punya jaringan namanya Kompaks Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual. Jadi bareng-bareng teman-teman yang aktif di isu kekerasan seksual dan feminisme itu tergabung di Kompaks dan salah satu kegiatannya ya si Jubaidah ini juga salah satu kegiatan bareng-bareng teman Kompaks gitu. Oke. Mungkin Fatah mau ngasih tahu sedikit gambaran tentang persepsi anak mahasiswa Vkom sih Kak tentang kekerasan dalam pacaran. Jadi kemarin kita Laboratorium Humas Vkom Unpad sempat mengadakan survei singkat sih Kak. Jadi mereka tuh mengatakan bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran itu berupa kekerasan fisik, itu sebanyak 97% mengatakan tersebut, terus kekerasan emosional 95% dan kekerasan seksual itu sebanyak 93%. Nah, tapi menurut Mbak Yona tuh kekerasan dalam pacaran tuh apa aja sih Mbak bentuk-bentuknya sebenarnya? Oke, terima kasih Fata atas pertanyaannya dan aku senang sekali sih kalian bikin survei dulu ya gitu sebelum mengadakan kegiatan ini gitu. Nah, kalau untuk kekerasan dalam pacaran itu sebetulnya ada kalau yang dari pendampingan atau kasus-kasus yang kita masuk itu tuh ada apa ya? Ada yang namanya siklusnya, ada prosesnya. Jadi di awal tuh nggak langsung kita ngomongin yang namanya kekerasan, tapi ada tahap yang namanya hubungan tidak sehat gitu. Nah, atau yang disebut dengan unhealthy relationship, ya hubungan tidak sehat lah ya sebetulnya. Dan itu udah ada tanda-tandanya. Misalnya apa sih? Misalnya ketika pasangan kamu sering ngatur, sering ngecek handphone, atau misalnya dia nggak ngizinin kamu main sama siapa, nggak ngizinin kamu untuk berorganisasi. Nah, itu adalah sebetulnya sudah memulai tanda-tanda bahwa hubungan tersebut udah nggak sehat nih gitu. Nah, kalau untuk sampai akhirnya muncul yang namanya hubungan yang disebut dengan abusive relationship atau hubungan penuh kekerasan. Di sini ketika kita dalam hubungan romantis disebutnya kan kekerasan dalam pacaran. Cuman kan kalau Ya. anak-anak sekarang kan nggak semuanya nyebut dia pacar gue atau gue pacar dia, nggak juga kan gitu. Ada Iya kalau benar. namanya HTS-an gitu, ada yang namanya TTM apa kayak nggak tahu lah apapun itu gitu. Tapi ya kita mengkategorikan itu tetap makanya disebutnya sekarang juga bukan lagi KDP doang gitu, juga cuma disebut kekerasan dalam pacaran, tapi lebih kekerasan dalam hubungan romantis atau dalam hubungan intim. Maksudnya ketika kamu punya ada hubungan emosional nih dengan seseorang apapun itu labelnya, tapi ketika terjadi kekerasan kita juga nyebutnya KDP gitu. Nah, kalau untuk Dwi sama Hita sendiri, yang kita temukan tuh tidak cuma fisik, emosional ataupun seksual gitu, tapi juga ada bentuk kekerasan lain, misalnya kekerasan verbal. Contohnya apa sih? Misalnya kamu terus-terusan dikatain, ih kok kamu jelek banget hari ini, kok kamu bodoh banget gitu. Kadang-kadang kan ada ya yang Iya, kayak ya benar. gitu. Terutama kalau misalnya satu kampus, satu kelas, terus satu grup pula, grup kelompok pula. Nah, nanti kan itu ada kecenderungan terjadi yang namanya si verbal abuse ini tadi, yaitu seperti kayak dia ngeremehin kamu, dia menganggap kamu tidak mampu untuk berpikir, atau misalnya ya kayak ngata-ngatain gitu, kamu bodoh, kamu jelek, kamu kok gendut, kamu kok terlalu kurus, kamu kok jerawatan. Nah, yang kayak gitu kan itu sebetulnya adalah bentuk kekerasan gitu. Bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan ekonomi gitu. Di beberapa kejadian ada yang misalnya ATM-nya dipegang oleh pasangannya gitu. Jadi pasangannya tuh nggak boleh pegang ATM-nya sendiri, nggak boleh jajan, nggak boleh ke mall, pergi nonton harus sama dia, dan kalaupun misalnya ini apa-apa harus dibayarin pacar gitu, apa-apa, dan itu maksa, dibayarinnya maksa. Nah, itu sebetulnya adalah bentuk kekerasan gitu. Jadi garis batasnya adalah ketika terjadi paksaan, nah itu sudah merupakan bentuk kekerasan gitu. Nah, yang lanjut adalah kekerasan sosial. Kekerasan sosial ini biasanya banyak didapatkan oleh korban-korban kekerasan dalam pacaran atau kekerasan seksual. Misalnya nih, contohnya dia adalah jadi korban, tapi kemudian yang paling sering kita lihat adalah ketika banyak sekali kasus yang ada di sosial media. Tapi terus komentar netizen adalah, ya salah lu, kenapa lu pulang malam? Ya salah lu, kenapa lu
pakai baju pendek gitu. Terutama ketika itu ke perempuan ya gitu. Ketika dia memakai pakaian yang terbuka dan dia memakai rok pendek, dianggap dia berhak untuk dilecehkan. Padahal kan enggak gitu kan. Enggak, tidak ada orang yang berhak untuk dilecehkannya. Sama kayak kamu. Kalau kamu jalan di trotoar malam hari, emangnya kamu minta dicopet? Enggak kan? Nah, kayak Iya gitu benar Mbak. sama gitu. Nah, itu adalah kekerasan sosial yang seringkali datangnya dari masyarakat. Yang terakhir adalah yang aku rasa mungkin selama corona ini, selama pandemi ini lagi naik, yaitu kekerasan berbasis gender online. Contohnya apa? Contohnya adalah penyebaran video intim tanpa izin, penyebaran foto-foto nude pic atau tidak memakai pakaian tanpa izin. Nah, itu kan sebetulnya adalah bentuk kekerasan gitu. Nah, yang kita tahu motifnya adalah balas dendam. Biasanya sering terjadi tuh anak mahasiswa juga sering banget gitu ya, terutama dengan kecanggihan teknologi saat ini gitu. Terus juga kirim-kirim dick pic atau kirim-kirim foto penis tanpa izin. Nah, itu kan sebetulnya adalah bentuk kekerasan gitu sih dari aku dulu. Segitu dulu dari aku, Fatah. Ya. Sebenarnya nih menurut Fatah kayaknya persepsi mahasiswa tuh kalau nganggap yang kayak tadi tuh yang Mayona jelasin kayak misal ngata-ngatain gitu-gitu kayaknya kita kesannya kayak bercanda gitu sih banyaknya Mayona. Kayak nggak merasa dilecehkan sebenarnya itu. Kayaknya banyak kan sih. Nah, memang sekarang gini, persepsinya adalah masih banyak orang yang tidak mengetahui apa saja sih bentuk kekerasan. Makanya banyak yang nggak aware kalau dia sebetulnya adalah korban. Cuman garis batasnya adalah soal ngata-ngatain itu bercanda atau enggak, itu balik lagi ke orang yang kamu katain. Jadi bukan dari persepsi kamu sebagai orang yang ngatain, tapi sebagai orang yang kamu katain. Apakah dia betul-betul menganggap itu sebagai bercandaan atau itu sakit hati gitu. Karena kan bercandaan ketika itu dilakukan terus-terusan itu kan juga menimbulkan dampak trauma tersendiri kan gitu. Maksudnya kita kenal yang namanya bullying gitu kan. Berapa banyak pelaku bully yang kemudian alasannya adalah gue cuma bercanda, kenapa lu serius-serius banget gitu. Tapi kan yang harus kita lihat perspektifnya dari perspektif korbannya atau orang yang kemudian mendapatkan bercandaan tersebut gitu. Apakah lucu buat dia atau sebenarnya itu menyinggung dia gitu. Atau sebetulnya dia nggak tahu bahwa sebetulnya komentar-komentar tersebut tidak pantas diberikan ke dia. Nah, itu kan kita nggak tahu dampak ke depannya seperti apa, gitu sih. Iya, baik. Sangat sekarang sangat ini banget sih. Apa dapat insight yang sangat menarik sih Mbak. Terus dari kita juga ada nih Mbak, sebenarnya dari survei yang kita apa kita dapatkan hasilnya itu tuh banyak yang mereka tuh tidak apa namanya tidak terkena kekerasan dalam pacaran, tetapi di sini tuh ada 12% responden yang pernah mengalami KDP. Dan parahnya lagi sih kalau di survei ini tuh kebanyakan 57% mereka tidak mengetahui hukum yang berlaku gitu Mbak. Kayak hukum apa sih hukum yang berlaku bagi pelaku kekerasan itu. Nah menurut Mbak Yona sebenarnya ada nggak sih Mbak hukum yang dapat menjerat pelaku KDP ini? Nah, kalau ditanya soal hukum, hukum itu kan suatu sistem ya, sesuatu kalau apa ya, terperanatakan itu apa ya? Ada pengaturannya di dalamnya gitu. Yang ada perlindungan hukumnya kan sejauh ini tuh KDRT. Kenapa gitu? Ya. Karena ketika kamu menikah, kamu kan terdaftar secara resmi, kamu dilindungi oleh hukum dan kamu dianggap sebagai pasangan gitu. Nah, itu yang menjadi menyulitkan untuk ketika kita mau mengadvokasi kasus-kasus kekerasan dalam pacaran. Karena perlindungan hukumnya nggak ada, legalitas kamu sebagai pasangan pun nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, bisa nggak sih yang namanya pelaku KDP itu dibawa ke ranah hukum gitu? Bisa, tapi hukumannya tuh tidak akan besar, lalu juga prosesnya akan lama. Itu balik lagi ke bagaimana perspektif si aparat hukumnya, apakah dia cukup sadar, apakah dia mempunyai perspektif korban yang baik, apakah dia tahu ini jenis kekerasan atau enggak gitu. Karena kita payung hukum yang melindungi nih yang namanya kekerasan dan benar-benar melindungi perempuan tuh cuma ada 3, yaitu KDRT 1, yang kedua UU Perdagangan Orang, sama yang ketiga anak. Jadi kalau kamu tidak menikah, kamu tidak diperdagangkan dan kamu bukan anak, maka kamu tidak ada perlindungan hukumnya.
Oleh karena itulah kenapa kemudian banyak sekali kasus KDP yang tidak dibawa ke ranah hukum, karena memang payung hukumnya belum ada. Kecuali nanti RUU penghapusan kekerasan seksual disahkan, baru ada perlindungan hukumnya. Karena untuk di RUU penghapusan kekerasan seksual, itu memang definisi kekerasannya sangat-sangat komplit, sangat detail, bahkan semua jenis kekerasan ada 9 jenis malah di sana jenis kekerasannya apa aja. Bahkan di sana juga termasuk ada perlindungan korban, perlindungan pendamping, bahkan juga ada rehabilitasi untuk pelaku gitu. Jadi instrumennya udah lengkap gitu. Jadi salah satu-satunya yang bisa kita bersandar nih untuk perlindungan hukum ya saat ini RUU PKS, tapi sayang sekali belum disahkan kan gitu. Bahkan kemarin dicabut dari prolegnas gitu. Makanya sebagai pendamping kita agak nangis juga gitu melihat hal itu gitu, karena memang nggak ada perlindungan korban sama sekali gitu untuk di wilayah hukum ya gitu. Makanya kita main pada ya kalau misalnya ditanya apa bentuk hukuman gitu, punishment-nya ya sekarang yang ada ya social punishment, hukuman sosial. Misalnya ya kayak kalau kamu lihat di Twitter atau di Instagram, berapa banyak yang kemudian ngeliatin foto ini adalah pelaku, kamu jangan main lagi sama dia, atau kemudian memang kita sudah tidak pelaku minta maaf di sosial media. Nah itu kan sebetulnya adalah alternatif terakhir gitu ketika sistem hukumnya tidak bisa diandalkan gitu sih. Tapi nih selama Mbak Yona di Samahita, ada nggak sih Mbak kasus yang paling paling unik atau paling menarik menurut Mbak Yona? Ada nggak Mbak? Mungkin bisa Paling diceritain. unik, Atau paling paling menarik? menarik, Yang paling paling... sulit ada. Oh ya udah tuh berarti. Boleh ada yang paling sulit Mbak? Mungkin paling sulit ya. Sulit apa ya? Apa nih? Sebenarnya semua kasus tuh paling nggak ada derajatnya mana yang paling unik dan paling ini ya, karena kan maksudnya tiap korban punya traumanya masing-masing gitu, dan tiap mau itu sekecil apapun, misalnya kayak bentuknya catcalling atau sweet-sweetan gitu, atau misalnya goda-godain cewek di jalan gitu kan, itu kan trauma tiap orang beda-beda, karena tiap orang kan punya daya resiliensinya beda-beda ya gitu. Jadi nggak ada satu kasus yang kemudian jadi lebih lebih unik atau berbeda dibanding yang lainnya. Cuman memang ada beberapa kasus yang penyelesaiannya agak lebih sulit nih. Misalnya apa? Misalnya terutama kasus-kasus yang masuk ke ranah hukum gitu. Terus kasus sama KBGO, kekerasan berbasis gender online gitu. Karena KBGO itu sulit terutama ketika jadi yang harus diperhatikan ketika menjadi korban kekerasan berbasis gender online nih ya. Uh, Kalau misalnya kamu ngeblok pelaku gitu, atau orang yang kemudian ngirimin foto-foto dick pic-nya, atau yang ngancem kamu di sosial media atau dimanapun, terus kamu ngeblok dia dari Instagram, dari FB dan Twitter, itu kehilangan bukti gitu. Jadi jejaknya hilang gitu. Jadi kalau misalnya andai kata kamu mau lapor, nah itu agak susah gitu. Nah, itu sih yang sebetulnya bikin penanganan kasus, terutama kalau masuk ke ranah hukum agak sulit, itu adalah ketika alat buktinya kurang gitu kan. Makanya memang yang jadi kesulitan adalah kalau misalnya satu-satunya cara untuk supaya pelaku tidak kembali lagi melakukan perbuatannya adalah lewat jalur hukum, tapi kemudian alat buktinya kurang. Nah itu yang jadi bikin kita sebagai pendamping di Samahita jadi harus muter otak lagi, muter strategi lagi, gimana caranya supaya kita melakukan penghukuman terhadap si pelaku supaya dia tidak melakukan lagi perbuatan. Gitu sih paling tingkat kesulitannya. Jadi sebenarnya alat bukti ya Mbak sebenarnya, karena juga nggak ada hukumnya juga sih ya Mbak, jadi kayak susah gitu sebenarnya. Nggak ada gitu. Iya. Bahkan kalau untuk definisi perkosaan nih ya, perkosaan let's say, ini trigger warning dulu ya buat yang nonton. Kalau misalnya perkosaan aja, definisi perkosaan di hukum kita itu adalah penetrasi penis dan ke vagina gitu. Kalau misalnya kamu baca berita beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 6-7 tahun lalu gitu, ada seorang anak kecil diperkosa pakai cangkul gitu. Nah, itu tidak masuk perkosaan untuk definisi hukum kita gitu, karena menggunakan alat gitu. Sejelek itu gitu. Maksudnya sejelek itu tidak mengakomodasi perlindungan korban gitu. Jadi yang dikenal sebagai perkosaan ya penetrasi penis ke vagina. Jadi kalau misalnya tidak terjadi penetrasi atau menggunakan alat lain, menggunakan benda lain, maka itu tidak akan dianggap sebagai perkosaan gitu. Nah, itu sih yang
yang dibutuhkan perlindungan hukumnya itu yaitu untuk hal-hal menyesuaikan dengan kondisi zaman lah, kurang lebih seperti itu. Oke, nah di sini juga ada nih Mbak, dari kemarin pas kita ngadain survei tuh ada menjelaskan mengenai bagaimana para korban tuh tidak melaporkan. Nah di sini tuh ada yang mengatakan bahwa menurut mereka ini tuh tidak pantas untuk diceritakan atau bahkan mencari pertolongan karena mereka tuh punya anggapan bahwa ini tuh privasi gitu Mbak. Terus karena mereka ingin menjaga privasi pacarnya ini sih, dia menuliskan kayak dia ingin menjaga privasi pacarnya agar pacarnya tidak memiliki kesan buruk di teman-temannya gitu. Menurut Mbak nih gimana nih kalau misal kasusnya kayak gini, Mbak? Bagaimana tidak melaporkan karena privasi pacarnya? Iya, karena Hmm, dia memiliki stigma bahwa itu tuh ya, buruk ya, kalau ya, ya, dilaporin. ya. Gitu. Itu Ibu Areta langsung kasih emoticon. Nah, sekarang ini sih ya, kalau misalnya kamu nih masih terjebak dalam kondisi hubungan beracun, hubungan dalam kekerasan, yang harus diingat adalah mau sampai kapan gitu. Biasanya aku akan bertanya nih ke orang tersebut, apakah kamu bahagia dengan hidupmu sekarang gitu? Mau sampai kapan kamu bertahan? Apakah kamu mau bertahan sampai kamu hancur jadi debu atau kamu kemudian memang mau keluar dari hubungan ini gitu? Dan itu nggak harus diceritakan di sosial media, itu nggak harus diceritakan ke publik, kamu juga nggak harus keluar-keluar kemana-mana, tapi kamu harus mengeluarkan dirimu dari hubungan ini gitu loh. Dan kalau misalnya kamu mau menganggap itu privasi, ya memang itu privasi gitu, dan tidak ada orang yang berhak untuk menceritakan itu keluar. Bahkan ketika ada pendamping pun, misalnya kamu kontak sama Hita pun nggak akan memberitahukan identitas korban siapa, identitas pelaku siapa, tanpa ada izin dari korbannya gitu. Tapi yang harus diingat adalah kamu harus keluar dulu nih dari hubungan ini. Kamu harus putus dulu nih sama orang ini, karena kalau enggak, itu malah akan jadi menghancurkan diri sendiri. Itu sih yang berbahaya gitu. Buat apakah kemudian semua orang tahu dia adalah pelaku atau enggak, itu urusan belakangan gitu. Tapi yang jelas kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri dulu gitu. Karena yang paling penting adalah kalau kamu tidak menyayangi dirimu sendiri, maka kamu tidak akan bisa menyayangi orang lain. Itu sih sebetulnya. Gitu. Jadi harus sadar dulu sih ya, Mbak, menyadarkan ya. Iya, tapi yang fokus utama tuh keluar dulu aja gitu. Hmm. Nggak, mesti kan kalau misalnya dia takut pacarnya jadi dia stigmanya dia jelek apa segala macam dan ini nggak semua orang harus tahu gitu. Tapi ya keluar dulu aja dari hubungan ini gitu loh. Kan tidak semua orang harus tahu bahwa kamu korban, tidak semua orang harus tahu kamu pelaku gitu kan. Tapi ya kamu harus menyelamatkan dirimu, itu adalah yang paling utama dan itu adalah prioritas gitu. Oke, ini Mbak ada yang nanya sih lewat lewat Instagram. Jadi bentar. Ini kelihatan nggak, Mbak? Yang mana questions? Yang Nitasha. Iya, Yang dari Natasha. Nitasha. Ya. Kak, Kak, kalau pasangan selalu invalidate feelings kita, bilang kita lebay, overreact, itu kekerasan juga nggak? Itu langsung aku jawab aja bagaimana? Iya, langsung jawab aja, Kak. Nitasha, itu adalah hubungan toksik, hubungan yang tidak sehat gitu. Salah satu tanda hubungan yang sehat secara emosional dilandasi oleh rasa saling menghormati atau respect kan gitu. Oke, ini belum misalnya belum sampai pada tahap kekerasan, tapi ini sudah pada tahapan hubungan yang tidak sehat. Karena ketika kamu mempunyai pasangan yang selalu meragukan perasaan kamu, selalu bilang kamu lebay, selalu bilang kamu over reaction, berarti dia tidak menghargai perasaan kamu, dia tidak menghormati kamu gitu. Dan berarti tidak ada hubungan yang setara di sana gitu. Yang namanya hubungan tuh kan harus setara ya supaya tidak terjadi kekerasan gitu. Jadi dua-duanya saling menghormati, dua-dua saling menghargai, dua-duanya saling memahami. Nah, itu kan sebetulnya prinsipnya tuh di uh, yang di awal banget kan tiga hal ini, hormat, menghargai dan memahami gitu. Tapi kan kalau misalnya sudah ada meragukan perasaan, bilang kamu lebay, bilang overreacting, nah itu kan berarti hubungannya sudah tidak sehat dan itu akan mengarah pada kekerasan gitu. Jadi kalau misalnya kamu sudah mengetahui ada tanda-tanda, aduh kayaknya hubungan gue udah nggak sehat nih. Yang pertama satu, either kamu bicarakan dengan pasanganmu bahwa kamu tidak suka diperlakukan seperti itu, apakah kamu mau
menghargai aku, apakah kamu menghormati aku. Tapi kalau ternyata setelah dibicarakan dia masih tidak berubah, dia masih seperti itu, ya udah carilah pasangan yang baru gitu. Maksudnya yang paling penting adalah bagaimana kamu tetap sehat secara mental dan emosional gitu. Jangan sampai nanti malah karena kekerasan yang dilakukan terus-terusan kan bisa bikin kita trauma berkepanjangan dan itu bikin merusak, bisa sampai depresi, dan yang mana depresi itu malah merusak fungsi kita sehari-hari gitu. Jangan sampai itu terjadi sih gitu. Ya. Karena diri kita tuh penting untuk dicintai ya Mbak. Kita harus cinta oleh Betul. diri kita ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Aditya. Aditya 12 Mulia. Jadi bagaimana Potong. Oke, aku bacain ya Mbak. Bagaimana Yap. mekanisme pemulihan wanita yang terkena kekerasan dalam pacaran? Dikarenakan, bentar, ini kepotong juga. Ya, ini kayak terkena pemulihannya Mbak. Dia bertanya tentang pemulihannya. Pemulihan, kalau ingin pemulihan harus cari tenaga profesional. Harus cari lembaga bantuan yang memang fokus konseling, cari psikolog gitu. Jadi misalnya kalau misalnya untuk Samahita biasanya kita kerjasama dengan Yayasan Areta gitu. Jadi memang mereka menyediakan jasa psikolog. Jadi nanti harus langsung yang namanya pemulihan trauma itu harus langsung ke tenaga ahli ya gitu. Karena kalau Samahita kan kita pendamping sosial. Jadi pendamping sosial di sini kita memberikan kalian bisa dapat bantuan apa saja, langkah apa saja yang kalian ambil, lalu langkah-langkah yang kalian akan ambil ini resikonya apa saja dan keuntungannya apa aja buat kalian gitu. Tapi kalau misalnya kita udah ngomongin pemulihan lebih lanjut adalah silahkan nanti kalian menghubungi jasa profesional ke psikolog, ada Yayasan Pulih kalau di Jakarta, ada Yayasan Areta kalau di Bandung. Silahkan hubungin mereka untuk konseling lebih lanjut gitu. Nanti kita yang dari Samahita nanti bisa nanti untuk menjadwalkan nih, misalnya kamu mau nggak konseling gitu, menyarankan dia untuk konseling, ngasih tahu dia kenapa sih konseling itu penting, dan ngasih tahu dia kenapa kok penting kamu melalui proses pemulihan. Nah, itu sih. Jadi saling melengkapi si peran-perannya antara si pendamping sosial dan si psikolog ini. Tapi kalau memang ingin betul-betul pulih, harus langsung ke tenaga ahli. Jadi memang betul-betul dikeluarin semua emosinya. Dan mereka kan yang tahu metodologinya seperti apa ya. Gitu. Ya, berarti boleh langsung chat dulu sama Hita ya Mbak, kalau misalkan masih bingung alurnya gimana. Ya. Boleh. Nanti boleh konsultasi dulu ke Samahita, terus kira-kira nanti kita akan kasih rujukan kemana gitu sih. Ya mungkin kan karena kita masih awam sih, kan kita nggak tahu nih kayak yang bagus tuh konsultasi di mana gitu-gitu. Mungkin harus disesuaikan juga. Ada pertanyaan lagi dari Melisa AAPD _ mau bertanya, apa dari Samahita sendiri, apa pernah melakukan kampanye mengenai KDP sendiri, Mbak? Pernah nggak Mbak? Dari tahun 2015 kita kampanyenya pasti KDP. Karena kita berdirinya memang fokus di isu kekerasan dalam pacaran gitu. Jadi emang kita ngomonginnya soal KDP, toxic relationship atau hubungan beracun, hubungan tidak sehat, bahkan sampai bagaimana sih pendampingan berperspektif korban gitu. Untuk 16 HAKTP ini aja kita ngomongin pendampingan berperspektif korban gitu. Mulai dari kemarin kita ngomongin spill out cases, nanti tanggal 1 kita akan ngomongin peliputan kasus kekerasan seksual dan kronologis, pendampingan hukum perspektif korban, sampai pemulihan trauma gitu. Emang fokus isu kita sudah 5 tahun, ya hampir 6 tahun lah, karena Februari kita ulang tahun. Yang udah hampir 6 tahun belakangan ini emang kita fokusnya di KDP. Kalau Melisa mau tahu kampanye lebih lanjut, mungkin nanti bisa cek Instagram Samahita ya, karena di sana infografisnya juga udah cukup banyak, dan kamu bisa coba scroll down ke bawah infografisnya mengenai informasi-informasi mengenai kekerasan dalam pacaran, terus tanda-tandanya apa saja, terus red flag-nya apa aja bisa kamu cek di sana. Ya, jadi Melisa bisa langsung abis ini langsung follow Samahita _BDG, oke? Ya. Ini ada lagi Kak, masuk lagi dari Bu Reta. Kelihatan nggak Kak? Bu Reta. Ya, Bu Reta. Kak, temen aku suka jelek-jelekin cowoknya. Sebagai teman aku harus gimana ya? Ini curhat kan ya, gitu ya. Kalau misalnya ada temen curhat tuh ya, Bunda Reta didengerin dulu aja.
ya. Tanyain kenapa kamu jelekin cowok kamu, ada masalah apa, kenapa yang kamu bikin nggak senang gitu. Jadi emang emang kalau kalau kita pakai prinsip pendampingan nih, ketika ada seseorang yang cerita dan curhat, kita menjadi pendengar aktif. Jadi bukan aktif speaker ya, tapi aktif listener, dengerin gitu dia. Kenapa dia jelek-jelekin, ada masalah apa sebetulnya, apakah memang ada problem yang mendasar yang tidak terselesaikan, atau dia cuma ingin melimpahkan emosinya aja gitu. Karena kan ada tipe orang yang emang pengen didengerin aja kan gitu. Kayak kamu nggak harus kasih solusi ya nggak masalah, tapi gue mau didengerin aja gitu kan. Ya udah gitu sampai tahap mana. Tapi kalau misalnya memang ingin digali lebih lanjut, silahkan. Tapi ya Ibu Reta harus sadar diri dan kapasitas diri apakah cukup punya waktu untuk melakukan hal tersebut atau enggak gitu. Tapi kalau dirasa temannya kayaknya dia punya trauma, kayaknya nih masalahnya lebih besar daripada sekedar bercandaannya dan omongan-omongannya, silahkan rujuk dia ke lembaga yang profesional sih, menurut aku sih seperti itu. Nah, karena Gitu. pertanyaan Bu Reta nih ada hal unik lagi sih Mbak yang ditemuin pas kita survei. Jadi ini ada responden yang mengatakan bahwa bila dia melihat KDP ini, dia tuh tidak Iya. mau ikut campur karena dia merasa kalau mencampuri urusan orang lain itu takutnya Yes. dia itu dicap buruk dan bahkan dia menjadi korban KDP nantinya. Maksudnya kayak jadi korban gitu. Mungkin diancam Korban atau tidak gimana. langsung. Iya, korban Korban tidak tidak langsung. langsung ya. Iya, benar. Ya, Itu ya, ya, gimana tuh? ya. Betul. Nah, sebetulnya itu adalah salah satu kampanye yang kita usahakan terus-menerus bertahun-tahun adalah untuk merubah pikiran orang-orang bahwa kasus kekerasan dalam pacaran itu adalah ranah personal atau privasi. Oke, itu adalah personal relationships, oke itu adalah privasi, tapi ketika terjadi suatu kekerasan dalam pacaran berarti ada hal yang dilanggar di sana gitu kan. Nah, itu yang harus dilihat dan ya kita kan common sense-nya adalah aduh nih orang harus gue tolong nih apa ini yang bisa gue bantuin gitu, nggak harus ditolong on the spot gitu kan. Kalau ditolong on the spot yang harus diperhatikan juga apakah kamu cukup aman untuk intervensi gitu ya kan. Apalagi kalau untuk yang ternyata cowoknya tukang pukul terus tiba-tiba lu datang lu yang digebukin gitu kan nggak lucu juga ya kan gitu. Tapi kan bisa dipikirin caranya gimana ya gue bisa bantuin gitu. Misalnya contoh situasinya adalah dia lagi berantem gitu dan segala macam, panggilin satpam gitu misalnya, Pak tuh yang berantem gitu. Itu kan juga bisa langkah-langkah intervensi, atau bisa nanti lebih lanjut ngomongin ke si korbannya, tadi gue lihat lu berantem, ada yang bisa dibantuin gak, lu butuh apa, apakah kamu baik-baik saja, bagaimana perasaanmu, ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sebetulnya. Dan jangan dijadiin bahan gunjing gitu. Maksudnya kan kadang kalian bilang ini adalah wilayah personal tapi privat, tapi terus digunjingin gitu, diomonginnya dia berantem loh kemarin gitu-gitu. Itu kan menyalahi aturan sebetulnya gitu kan. Ketika sudah menjadi rumor, ya berarti kan itu sudah di luar ranah privat. Terus let's say sekarang sama negara aja, misalnya negara mengatur bagaimana misalnya pasangan sebelum menikah tidak boleh tinggal bareng aja, let's say. Padahal tinggal bareng tuh tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, tidak ada kekerasan, tapi kemudian negara masuk di dalam sana. Nah, itu kan sebetulnya breach of privacy kan, pelanggaran privasi itu jelas gitu. Tapi kan kalau misalnya terjadi kekerasan, itu kan harus ada intervensi karena ada kekerasan di dalam sana. Ibarat kata ini hubungan memang sudah harus diintervensi karena kita harus menyelamatkan salah satunya gitu. Tapi kan harus berstrategi, harus dicari tahu, harus minta izin juga ke korbannya, harus ditanyain kira-kira dia butuh kebutuhan apa gitu, sama ditanyain juga apakah dia sadar bahwa sebetulnya ini adalah kekerasan atau enggak. Jadi kan berproses juga gitu. Kalaupun misalnya bingung atau lihat atau segala macam, bisa tanyain, nanti konsultasi dulu, Kak ada temanku dipukulin, kira-kira aku harus ngapain, Kak ada temanku biru-biru aku harus ngapain. Nah itu bisa ditanyain juga, nanti bisa tahu langkah-langkahnya gimana nih buat ajak teman yang ngobrol dan segala macam gitu sih. Oh, berarti kalau misal ke Samahita tuh nggak harus kita yang sebagai korban ya, Kak. Tapi kita Nggak sebagai harus siapapun kita juga bisa ya. curhat gitu ya, Kak. Bisa curhat ke Iya, jadi Samahita. kalau di Sama itu ada dua jenis pelapor. Pertama pelapor langsung, yaitu korbannya langsung. Yang kedua adalah pelapor tidak langsung. Pelapor tidak langsung tuh misalnya teman, saya Fatah lihat ada teman kamu kayaknya,
Kak, kayaknya teman aku sering berantem nih, kayak hubungannya udah nggak sehat, tapi aku nggak tahu cara ngomongnya gimana. Nah itu kamu nggak apa-apa kontak ke sama Ita, terus tanyain kira-kira kayak langkah apa yang bisa kamu ambil, bagaimana kamu bisa menyadarkan teman kamu juga gitu. Terus bagaimana kamu bisa, ayo kamu yuk keluar yuk dari hubungan ini gitu kan, karena ada yang namanya siklus kekerasan ya gitu. Nah siklus kekerasan itu yang membuat seringkali kalau misalnya ada pasangan yang sering berantem sampai pukul-pukulan tapi tetap mau balikan, nah itu kan karena dia terjebak di siklus kekerasan ini tadi. Nah di Samahita memang karena kita adalah pendamping sosial atau yang disebut dengan pendamping teman sebaya, jadi kita juga itu bahkan pada tataran, ayo nggak apa-apa curhat aja, yuk sok curhat aja gitu. Jadi memang kita memang perannya di sana sebetulnya gitu. Jadi teman curhat sih, secara sederhana sih seperti itu. Gitu. Oke, tapi ini juga biasanya kita juga ngerasa ini nggak sih Kak, kalau misalkan korbannya nih, mereka nggak mau putus tuh biasanya alasannya karena masih cinta, terus Ya, takut kehilangan kayak teman yang udah bertahun-tahun menemani gitu. Sebenarnya itu kalau misalkan ada korban yang kayak gitu tuh cara pendampingannya gimana nih Kak? misal Biasanya. pacarannya udah lama terus gak mau putus Iya. ya kan gitu ya. Hmm. Ya itu aku pasti aku nanyain kayak kamu happy nggak dengan diri kamu sekarang gitu. Pertanyaan sederhana aja gitu. Are you happy now gitu. Sampai kapan mau kayak gini? Apakah kamu pernah memikirkan diri kamu sendiri gitu, kayak lu habis ini mau ngapain lagi gitu. Kalau misalnya lu masih di hubungan ini, apakah lu yakin lu akan maju ke depan? Apakah lu akan stay di jalan ini aja gitu. Jadi memang harus ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang retrospektif gitu loh, Fatah, Ya. ke dianya supaya dianya bisa refleksi diri gitu. Karena kalau untuk supaya seseorang mau keluar dari yang namanya hubungan penuh kekerasan atau toxic relationship itu, yang harus disadarkan dianya dulu nih. Dianya dulu. Jadi kamu kasih kasih dia terus pertanyaan nih. Kayak apakah kamu senang dengan kondisi ini? Apakah kamu tidak mau supaya hidup kamu lebih baik lagi gitu? Apakah kamu yakin gitu ya? Itu tadi yang aku bilang paling penting adalah kayak ya lu harus sayang sama diri lu sendiri gitu. Kalau nggak akan bisa ngapa-ngapain ke depannya gitu. Apalagi kalau misalnya nih hubungannya udah tahunan gitu kan. Yang sebetulnya dia sayangin itu, tanya lagi balik ke dia. Apakah yang lu sayang adalah orang yang sekarang ada di depan lu, atau yang lu sayang sebenarnya adalah memori-memori yang lu punya tentang dia, gitu loh. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Kalau udah pacaran tahunan tuh biasanya suka meromantisir cerita-cerita masa lalu kan, gitu. Kayak, dia dulu nggak gitu kok, dia dulu baik kok, gitu. Aku yakin dia akan berubah, gitu-gitu kan, biasanya gitu. Nah, itu yang bisa dibilang kayak yang harus diyakinkan ke orang yang seperti itu adalah kayak kamu nggak bisa mengubah orang lain, tapi yang bisa kamu ubah adalah diri kamu sendiri, dan kamu tuh bisa take control atas dirimu sendiri dan pilihanmu itu sih gitu. Tapi memang proses penyadarannya memang harus pelan-pelan gitu, dan kita pun kadang sebagai teman bisa capek juga gitu, tapi memang itu pelan banget prosesnya, tapi Ya. sering-sering aja tanyain dia gitu, yang benar-benar bikin dia aware dan sadar bahwa anjir ya memang gue lagi nggak happy nih ternyata di hubungan ini gitu, memang gue harus keluar nih gitu. Jadi sampai dia punya kesadaran itu sih, dibantuin pelan-pelan aja. Karena setiap orang kan pasti punya waktunya masing-masing ya Kak. Kayak Iya punya. betul, Ini ada yang dibantuin aja sih. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih. Dia dari Dava. eh, Bentar Kak. Open Eh, recruitment. izin bertanya Kak, apakah ada open recruitment untuk menjadi volunteer? Ini Bisa kayaknya Mahita. udah siap nih Kak untuk menjadi orang yang agen perubahan di lingkungannya. Agen perubahan. Kalau open recruitment kebetulan kita tuh baru open recruitment bulan apa ya? Bulan Agustus, September, Oktober, Dava, maaf sekali. Jadi belum ada lagi untuk waktu dekat ini. Mungkin sekitar tahun depan kita akan open recruitment. Biasanya kita setahun 2 kali sih oprek gitu. Tapi untuk oprek pun nanti kita ada prosesnya lagi sih gitu. Silahkan aja dipantengin IG-nya ya. Ya. Mungkin untuk Dava ya, pantengin dulu, follow dulu, belajar dulu, baca-baca Ikut kegiatan dulu infografisnya. Iya. aja. Jadi kan secara tidak langsung udah mendapatkan banyak pengetahuan ya Kak sebelum jadi volunteer Iya. juga. Biasanya Oke. juga volunteer di Samahita tuh sebelumnya yang emang udah aktif ikutan kegiatan-kegiatan di Samahita sih. Baru terus pas kita oprek ya mereka pada daftar gitu sih banyaknya gitu. Tapi biasanya kalau misalkan volunteer itu seluruh Indonesia atau gimana Kak?
Kita sih untuk jangkauannya sejauh ini masih Jakarta Bandung ya. Karena aku kan di Jakarta, jadi aku butuh tim di Jakarta. Jadi aku minta tolong dong sediain buat aku di Jakarta gitu. Jadi baru kita mulai ada oprek anak-anak yang di Jakarta, tapi kebanyakan itu di Bandung gitu. Karena kita emang base-nya di Bandung. Sisanya kita masih belum berani untuk kota lain gitu. Karena Bandung Jakarta aja udah cukup kewalahan gitu. Jadi kalau untuk kota lain biasanya aku akan merujuk mereka ke lembaga lain yang juga fokus di isu yang sama gitu. Oke. Karena kita udah 40 menit ternyata nih Kak, nggak Cepet kerasa juga ya. ya. Ya, cepet banget. Padahal lagi seru-serunya gitu nggak sih Kak? Tapi tapi mungkin untuk closing statement dari Kak, dari Mbak Yonanya, menurut Mbak Yona apa sih pesan kepada kita nih sebagai mahasiswa yang sangat dekat dengan KDP? Pesan ke mahasiswa yang sangat dekat dengan KDP, Eh, apa ya? Kalau untuk yang masih terjebak dalam hubungan hmm, KDP, pesanku sih sebetulnya adalah percayalah bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira gitu. Kamu pasti bisa keluar dan kamu bisa melewati hal ini gitu. It's okay kok mencari bantuan, it's okay untuk kamu cerita, tapi yang harus diperhatikan ya, kamu harus cerita ke orang yang kamu percaya. Kalau misalnya nggak ada yang kamu percaya dan kamu masih ketakutan, silakan hubungin lembaga yang memang fokus di isu ini, tapi please cari bantuan dan memang harus keluar dari hubungan ini. Maksudnya kayak kamu pasti bisa gitu. Itu yang harus diingat dulu. Kalau untuk yang lain sih jangan jadi permisif, jangan jangan mentolerir lagi sikap-sikap penuh kekerasan gitu. Jangan hanya kamu cuma jadi saksi terus diam nggak ngapain, nggak ngapa-ngapain gitu. Karena kalau kamu karena ketika kamu membiarkan itu terjadi ya kamu juga sebetulnya menjadi pelaku secara tidak langsung gitu. Karena kamu diam, dengan kamu membiarkan itu ya berarti kamu tidak berkontribusi terhadap perubahan apapun sebetulnya. Jadi itu jangan jangan diam gitu, harus berani mulai meluruskan gitu sih sebetulnya. Dari aku sih ya. segitu aja. Jadi speak up and stay strong ya, Mbak. Kayak hashtag Iya, kita nih. heeh. Oke. Oke, makasih banget ya Mbak Yona udah mau sharing bareng kita. Mungkin kita bisa ngadain sharing season di lain waktu. Mungkin buat teman-teman Boleh. juga yang masih mau kepoin lagi tentang kekerasan dalam pacaran ini lebih lanjut, bisa follow sama Hita_Bandung dan bisa cerita di situ. Bisa konsultasi juga, bisa gimana tadi yang alur pendampingannya nanti bisa langsung aja langsung ditanyain lewat DM-nya. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Terima Yana dan kasih, Fata. ya